bisa share materi sendiri. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber Pak Gulagung yang tetap semangat, ya. Ya. Selalu Harus. semangat, ya. Walaupun berkeliling Indonesia, tapi nggak pernah capek beliau. Harus. Ya. Yang kami hormati pula para peserta, ya, Bapak Ibu, kakak adik yang berasal dari seluruh Indonesia dan mungkin nanti ada juga yang dari luar negeri. Ini saya ucapkan terima kasih telah mengikuti pelatihan menulis fiksi mini bersama Gulagung. Walaupun hari ini masih banyak yang berpuasa, tetapi saya yakin semangatnya tetap tinggi, ya, semangatnya tetap tinggi karena di dalam bulan puasa itu katanya ini, ya, tidur saja dapat pahala, ya, apalagi tidur saja ibadah, apalagi mencari ilmu. Nah, hari ini kita sedang mencari ilmu bersama narasumber yang keren ini, Pak Gulagung, Duta Bahasa Indonesia, dan beliau juga kemarin bukunya sudah difilmkan, sudah tayang di bioskop yang judul Balada Siroy. Ini banyak yang nonton nggak nih? Yang sudah nonton Balada Siroy siapa aja nih? Nah, kemarin sudah ada di bioskop dan sebentar lagi mungkin akan ada di aplikasi, ya, Pak Gulagung, kayak Netflix dan yang lainnya. Nah, ini yang sekarang berapa nih yang udah ikut? Berapa persen? Ini 50-50. 50-50. Oh, ya. Ini banyak yang baru juga soalnya. Enggak bosan apa? Ini yang sudah sering ikut, insya Allah ini materinya fresh, ya, karena Pak Gulagung mengupdate materi. Iya nih, ngerjain saya itu. Harus update terus. Iya, ini sebelum saya serahkan ke Pak Gulagung, ini saya sampaikan dulu, ya, bagi yang belum kenal saya, ini saya Indra dari Sip Publishing, ya. Kami penerbit dari Purwokerto, Jawa Tengah, yang bulan ini akan mengadakan beberapa pelatihan menulis, ya, yang hari ini kita laksanakan pelatihan menulis fiksi mini bersama Gulagung. Dan Singapura dong, setelah Lebaran, Singapura. Oh iya, nanti juga ada pelatihan travel writing bersama Pak Gulagung dan saya di Singapura. Nah, ini ada nggak nih yang mau ikut? Nanti kita keliling-keliling di Singapura, kemudian nanti nulis dan bukunya diterbitkan. Nah, nanti akan kami share lebih lanjut, ya. Dan minggu depan ada kelas menulis cerpen tema keluarga bersama Asma Nadia. Wah, ini mantap. Ikut, ya. Ikut. Terus kemudian minggu depannya lagi ada kelas menulis untuk cerita anak tema religi, ya, tema religi. Nanti narasumbernya Mbak Mula Sitari. Dan ada banyak event lainnya yang akan kami share di Instagram. Nah, ini teman-teman yang sudah sering ikut, ini saya yakin sudah harus ikut, ya, lah. Kegiatan bermanfaat positif daripada gibah, ya. Oke. Dan biasanya tuh dengan Pak Gulagung juga ada kelas menulis fiksi mini horor. Nah, ini yang kemarin itu besok akan diumumkan, ya. Malam Jumat. Iya. Kemarin yang ikut lolos kurasinya akan diumumkan besok, dan juga pemenangnya akan diumumkan. Oke, jadi teman-teman bisa menunggu. Insya Allah besok kami share di YouTube-nya Sip Publishing. Dan bagi yang belum follow Sip Publishing, silakan bisa follow karena ada banyak event menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Dan Sip Publishing alhamdulillah sekarang sudah menerbitkan lebih dari 1.800 judul buku, ya. Bulan ini, tahun ini rata-rata di atas 70 judul per buku, per bulan, ya. Per bulan, ya. Ada yang 85 bulan Januari, bulan Februari kemarin 75, dan bulan Maret 74. Nah, teman-teman yang masih belum tahu Sip Publishing, nanti hari ini juga ada ruang literasi yang tayang. Nah, ini ruang literasi itu teman-teman bisa menulis cerpen, mengirim puisi, dan nanti akan dipilih cerpennya oleh Pak Gulagung, puisinya oleh Kak Nana. Ada honornya, ya? Ada honornya, ya. Ada honornya, dan akan diumumkan setiap minggu, ya. Tentang bagaimana caranya nanti bisa simak di Instagramnya Sip Publishing. Nah, itu tentang Sip Publishing, semoga sudah pada kenal. Nah, ini tentang narasumbernya nih. Ada nggak yang belum kenal? Nah, kalau yang belum kenal nanti silakan bisa follow, ya, Instagramnya Gulagung Penulis, ya. Beliau ini sebelum jadi Duta Bahasa Indonesia ini sudah banyak
kegiatan di literasi, pernah menjadi ketua Forum Taman Baca Masyarakat Indonesia, kemudian buku-buku beliau itu selain Balada Siro itu ada 126 buku lebih. Ya, keren ya, beliau juga sering menerbitkan buku bersama kita ya, di publishing bersama teman-teman ini nggak terhitung. Itu kemarin sudah satu tahun ada 50 buku lebih yang ditulis Pak Golagong bersama teman-teman. Dan fiksi mini ini juga ada buku kumpulan fiksi mini yang ditulis oleh Pak Golagong saja, ada 50 fiksi mini pilihan Golagong, dan nanti bisa teman-teman beli ya ini promosi ya nanti ya, kalau lebih lanjut akan kita share di grup. Oke ya, ini teman-teman beruntung sekali hari ini bisa mendapatkan ilmu ya dari Duta Bahasa Indonesia, penulis legend yang sudah ratusan buku, dan teman-teman nanti bisa bertanya ya, di kesempatan akhir nanti bisa bertanya kepada beliau tentang fiksi ini. Oke, Pak Golagong apakah sudah siap? Yuk, sudah siap. Oke. Oke, teman-teman kita simak bersama materi pelatihan fiksi mini dari Pak Golagong. Pak Golagong, silakan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita sedang berpuasa ya, mudah-mudahan berkah lah, mudah-mudahan banyak hal bisa kita ambil manfaatnya ya. Nah, hari ini saya tidak langsung ke materi fiksi mini. Mudah-mudahan yang pernah ikut jadi tidak bosan, dan yang baru ikut mendapatkan semangat baru ya. Saya sebelumnya minta maaf kalau ada salah kata. Hari ini entah yang sudah keberapa kali nih dalam kurun waktu dari awal tahun 2022 hingga hari ini di si publishing ini saya menyelenggarakan pelatihan horor cerita pendek bertabur konflik, Cartalik ya akronimnya. Itu terbit 10 ya, yang sekarang 10 buku ya? Iya, 10 buku. 10 buku ya. Lalu horor, berarti lalu sekarang fiksi ini berarti ada 3. Mudah-mudahan nanti ada travel writing, mudah-mudahan ada jenis lain. Yang akan dirancang itu travel writing di Singapura. Mudah-mudahan ada jodohnya lah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, saya ingin berbagi informasi bahwa sekarang saya Duta Baca Indonesia. Ini penting saya sebarkan. Jadi ketika saya diamputasi pada tahun 1974, tangan kiri saya harus diamputasi, teman-teman, tetangga, guru mengkhawatirkan saya bahwa hidup saya akan banyak kendala, akan mendapat kesusahan. Nah, tapi alhamdulillah ya, ayah ibu saya menyuruh saya membaca, baca. Nah, ternyata buku membuat hidup saya jadi mudah. Perjalanan karir saya dari tahun 81 mulai menulis, mendapat honor sampai sekarang, alhamdulillah konsisten. Terus aja nggak berpindah ke lain hati. Nulis aja nggak ada kerjaannya. Kerja di Kompas Gramedia, wartawan. Kerja di Antv, nulis naskah. Di Indosiar, nulis naskah. Di RCTI, ya nulis naskah. Sampingannya nulis novel. Nggak ada, itu aja udah nulis. Pernah beberapa kali nulis surat cinta ya waktu SMA tuh sampingannya. Nah, ini tagline saya Duta Baca Indonesia berdaya dengan buku, karena memang buku membuat saya menjadi berdaya. Nah, kenapa saya menerima tongkat dari Najwa Shihab? Saya terima, tadinya saya nggak begitu suka kerja-kerja formal. Nah, saya ditantang bahwa di Indonesia ini satu buku ditunggu 90 orang. Jadi kalau kita ke perpustakaan, mengambil satu buku, judul itu ditunggu 90 orang. Rasionya tuh, jadi ada disparitasnya. Bayangkan, dan tantangan buat saya. Lalu saya secara mereka berkelakar, Golagong bisa ya satu buku ditunggu 30 orang. Saya tanya, ini nggak ada anggaran atau nggak ada penulis? Nggak ada penulisnya. 270 juta orang Indonesia, penulisnya sedikit. Bayangin tuh. Apa kita nggak malu ya? Diajarin bahasa Indonesia dari sejak SD, ada fakultas sastra.
coba dianalisis penulisnya nggak banyak, apalagi yang bestseller. Saya salah satu penulis selain Asma, saya, Ahmad Fuadi, Andre Hirata, Hilman, siapa lagi ya, Raditya Dika, nggak ada 1000 penulis yang bestseller. Coba aja lihat, ya. Nah, jadi sekarang itu pagi ini kita akan mengisi rak di perpustakaan kota kita, perpustakaan di rumah, supaya satu buku ditunggu bisa 30 orang. Nggak ada penulisnya, kita isi ya. Nah, lihat tuh. UNESCO bilang satu buku tuh harusnya satu orang tuh harusnya baca 3 buku. Bayangin tuh. Jadi saya harusnya punya 3 buku. Anak saya, kita semua harus punya 3 judul buku satu tahun. Coba siapa yang bisa mengadakan pengadaan itu? Kalau anggaran, insya Allah tuh yang TPPU pencucian uang 300 triliun cair misalnya ya, berhasil negara amankan, dana nyetak buku banyak gitu ya. IKP baru 40-70 juta buku per tahun, jumlah penduduk Indonesia 100 juta aja, kalau 3 buku 300 juta, bayangin. Jadi kalau si publishing rajin aja, buku-buku kita ini ditawarkan ke beberapa perpustakaan seluruh Indonesia dengan katalog misalnya, wah panen itu Indra ya. Datangin aja perpustakaan. Kalau saya datang ke sebuah kota ditanya kan, bukunya mana Mas Gong? Ya saya jadi duta baca memang ketika penerbit besar saya tidak begitu produktif mencetak ulang lagi. Nah sekarang saya justru mainnya di penerbit seperti Indra, di indie publishing. Nah apa yang saya lakukan ya ini yang saya lakukan, melakukan kampanye terus-menerus. Jadi saya punya program kerjanya Indonesia Menulis, Safari Literasi, literasi digital, pelatihan, hibah buku, celemek ajaib Pamanggong, seminar literasi. Jadi bayangin saya selama 1 tahun itu kok sana kemari, ada yang didanain APBN, didanain komunitas, seperti si publishing itu sering tuh mengundang saya mendanai program-program kerja karena satu visi kita ingin Banyumas atau kota Anda atau provinsi Anda, silakan tanya ke Indra, bisa nggak datengin Golagong ke kota Anda. Indra udah tahu caranya. Tuh, ya. Jadi kalau saya datang ke satu kota ini 12 kegiatan bisa dilakukan. Bisa 1 minggu datang ke satu tempat di sekolah misalnya, pelatihan menulis, bicarain penerbitan buku. Bisa diundang oleh kampus, seminar. Mudah-mudahan ada yang nyumbang buku, biasanya saya bawa buku sih, minimal 20 kilo. Bisa pesta puisi itu nomor 4. Pertunjukan seni, saya senang tuh malam-malam sebelum tidur di kafe. Baca puisi, ngobrol soal puisi. Kalau di situ di kota itu ada yang nulis buku, saya bedah bukunya. Kirim dulu bukunya ke saya baca, nanti datang ke sana saya bedah. Dongeng, saya datang ke TK, ke PAUD, itu biasanya pakai celemek ajaib Pamanggong. Kunjungan ke perpustakaan, ke taman bacaan, pelatihan editing video dengan saya punya asisten yang mahir di sini. Membuat alat peraga dongeng dari dus bekas, wawancara dengan tokoh literasi. Kalau di kota Anda ada tokoh-tokoh literasi, pegiat, saya wawancara di YouTube saya. Bayangin tuh, 12 kegiatan. Jadi sorry ya, lagi flu. Nah, safari literasi tuh. Siapa yang pernah saya datangin ke kotanya? Dari Sabang hingga Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Coba lagu itu udah kita amalkan belum? Berjajar pulau-pulau Sabang sampai Merauke sekitar 7.000-8.000 km. 17.000 pulau. Ada berapa bahasa daerah tuh? 200 sampai 700 bahasa daerah, lupa saya. Nah, ini buku-bukunya. Tahun kemarin dengan Indra ada 50 buku. Nah, jadi selama tahun 2022 saya mengadakan 436 kegiatan. Jadi satu hari satu. Bayangin tuh. Ada yang 4 daring, 11 luring, 54 buku yang sudah diterbitkan. Mendatangi ke berapa provinsi ini? 2, 8, 11, 14 provinsi. Nah, alhamdulillah berkat doa. Kemarin saya dapat kick Andy Hero. Jadi saya ingin membagikan spirit ini. Saya lagi bikin museum.
Rumah saya kan rumah dunia. Rumahku rumah dunia. Ku bangun dengan kata-kata. Keterampilan saya cuma nulis. Maka beli batu, beli semen dari honor menulis, cerpen, seminar sekarang ini jadi pelatihan, Indra kasih honor ke saya beliin semen. Kemarin tuh saya harus pasang atap, harus pasang keramik, kamar mandi. Dari mana duitnya ya? Saya bilang ke istri. Tiba-tiba saya dapat kick and the heroes. Masya Allah. Jadi mungkin kedengar malaikat kali ya, malaikat WA ke Allah. Allah nih gue lagu butuh duit buat bikin museum. Itu kan pengamalan dari ayat Al-Alaq juga, mengenalkan Iqra kolam di sebuah museum. Nah, malaikatnya disuruh datang ke Andi Noya kali. Andi Noya menangin tuh lagu. Dia butuh duit. Luar biasa benar. Wah, pokoknya hidup saya ajaib banget loh. Saya ini kan pengangguran sebetulnya. Coba kerja saya apa? Udah nggak di RCTI, semuanya saya serahkan ke Allah. Nah, ini kemudian membaca itu sehat, menulis itu hebat dijadikan tagline 2 tahun berturut-turut oleh negara, oleh Perpusnas. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Ada yang mau bertanya sebelum masuk ke dua penanya, Landra? Sebelum masuk ke materi, Dara. Oke, ini pertanyaannya seputar ini ya. Duta baca. Ya, duta baca, duta baca. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, raise hand, nanti saya pilih. Pak Golago yang milih. Raise hand. Pertanyaannya seputar duta baca Indonesia ya. Ada nggak nih? Ada nggak yang mau raise hand? Mau bertanya? Belum ada nih Pak Golago. Oh ini ada, tapi lewat chat ini bagaimana caranya menjadi duta baca? Caranya? Ya. Nggak ada cara apa-apa. Nggak usah masang baligo di pinggir jalan, nggak usah nyogok, nggak usah black campaign, negatif campaign, nggak usah. Jadi nggak tahu, ini juga bukan tujuan saya, berkegiatan aja. Biarlah itu semuanya diselesaikan oleh Allah ya. Barangkali kalau yang bisa saya bagikan, ketika saya ditetapkan sebagai duta baca tanggal 30 April 2021, ceritanya begini, saya ditelepon, Golagung, Perpusnas menunjuk Anda meneruskan perjuangan Najwa Shihab, Andi F. Noya, dan Tantowi Yahya. Itu 3 pendahulu saya. Wow, kata saya, ini prank nih pasti. Nah, mereka serius nih katanya. Apa yang harus saya lakukan? Bisa nggak belusukan, kata mereka. Belusukan. Kenapa? Persoalan satu buku ditunggu 90 orang itu, bisa nggak Golagung melatih orang-orang kampung terutama ya, orang-orang di desa, guru-guru. Jadi saya bukan melatih orang-orang pintar, bukan berarti orang kampung tidak pintar, maksudnya begini, bukan melatih orang yang sudah mapan lah di kota, udah bisa nulis, bukan itu. Tapi orang-orang yang di lapis kedua yang kurang mendapat sentuhan, kurang mendapat publisitas. Oh mau, kata saya tuh. Kalau saya cuma jadi simbol dipajang, saya nggak mau. Tapi saya pengen belusukan. Nah, terus saya tanya, kenapa memilih saya? Nah, mereka tuh punya tim research and development. Makanya Duta Baca itu nggak ngajuin lamaran, enggak. Ya, mereka punya tim research development. Jadi kalau apa ya bahasanya? Barangkali ini hadiah dari Allah lah. Saya ingat tuh ya, di Medan tahun sebelum pandemi, saya sama istri, saya diundang oleh Universitas Sumatera Utara. Lalu honor itu bisa memberangkatkan Tias, saya berangkatkan Tias. Kita di Medan, ya pacaran lah, pacaran, honeymoon, diculik saya ke Binjai, diculik ke beberapa desa. Lalu saya bilang ke istri, wah ini honor kita habis nih, karena kita tahu lah mereka nggak bisa bayar saya dan sebagainya. Lalu saya sama Tias ngobrol gini, ya nggak apa-apa, udah biasa itu kita lakukan. Tapi saat itu keluar tuh omongan dari saya, andai aja ada lembaga, ada orang gila. Waktu itu saya ngebayanginnya Prabowo. Prabowo itu kan kayaknya luar biasa. Jadi kalau Prabowo ngongkosin saya gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, nggak usah ngebebanin orang gitu. Tiba-tiba Perpusnas. Nah, Perpusnas juga memang belum full, anggarannya belum full karena mungkin kita bayar pajaknya kurang banyak atau pajaknya banyak dimanfaatkan buat Rubicon kali ya. Nah, jadi tiba-tiba
Perpusnas nawarin saya menganggap dari tahun 2021 hingga sekarang 50% tertangani lah, 50% tertangani. 50%-nya komunitas, lembaga, APBD masih harus membantu pengadaan akomodasi dan sebagainya setelah APBN. Tapi sekarang kalau saya kemana-mana itu udah punya tiket pulang. Itu. Jadi kalau misalnya saya diundang ke Medan sekarang ini dibiayai oleh Perpusnas ke Medan, kan saya ada 12 kegiatan 1 tahun, berarti ada 12 titik, 12 provinsi. Sekarang udah kepake 3 provinsi. Nah, tinggal 9 provinsi lagi. Jadi kalau saya datang besok misalnya ke Gorontalo, ongkosnya udah ada tuh dengan asisten 2. Cuma 3 hari dibiayain oleh Perpusnas. Nanti pas hari ketiga, saya tanya ke orang-orang Gorontalo, mau nerusin saya nggak? Nanti tiket pulangnya saya perpanjang nih. Tapi kasih makan saya ya. Ya hotel turunin lah, dari Aston turun aja ke Hotel Melati, nggak ada masalah. Silahkan susun jadwal. Kontak Perpusnas bahwa saya sekarang melakukan kerja-kerja literasi dengan komunitas dan APBD. Nah, itu sudah saya lakukan sebelum saya jadi duta baca. Sehingga Research and Development Perpusnas menemukan jejak-jejak digital itu. Nah, ini semua berkat Indra, berkat semua. Makanya yang saya lakukan ketika saya terpilih, saya datengin tuh orang-orang yang komunitas, saya datang pakai mobil teman saya bersafari literasi itu. Dari bulan Mei sampai Desember tahun 2021, saya sukarela datengin. Saya ucapin makasih. Terima kasih saya jadi duta baca sekarang berkat kalian. Semuanya, pokoknya di luar biaya negara saya datengin. Nah, jadi kalau tadi bagaimana caranya bisa jadi duta baca? Enggak punya cara. Saya cuman lakukan saja apa yang kamu yakini. Jika itu bermanfaat, biarkan Allah dengan caranya yang misterius. Jika kita oleh Allah perlu dibalas di dunia, Allah akan melakukan itu. Itu yang bisa saya jawab. Oke, ini Pak Golorong ada beberapa yang resen, tapi sebelum dipilih 2 penanya, ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Mia Rizky ini. Di Indonesia lebih darurat buku atau jumlah pembacanya ya? Lebih darurat buku atau darurat jumlah pembaca? Nah, ketika saya di Perpusnas, spirit semangatnya luar biasa ketimbang saya di Dinas Pendidikan. Dulu kan saya ketua forum Taman Bacaan Masyarakat. Itu semua kepala dinas, pejabat itu kalau pidato, kita nomor 2 minat bacanya. Tapi dari bawah ketawa semua. Setiap orang melakukan itu tuh saya sakit hati. Saya dengan teman-teman di Taman Bacaan Masyarakat jungkir balik, dan itu berhasil, itu ribuan taman bacaan masyarakat. Jadi ada satu lembaga penelitian di Amerika dengan program PISA, program International Student Assessment, itu ada 3 variabel, matematik, sains, dan literasi, membaca. Di membacanya nggak ada masalah. Nah, Perpusnas selalu bilang ke saya, Golagong jangan mengutip-ngutip itu lagi. Nanti kita jadi rendah diri di depan orang asing. Itu yang terjadi ketika saya hampir 3 tahun ini. Yang terjadi apa? Jawa itu foya-foya, Jawa. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, foya-foya. Yang terjadi itu Bali sampai ke sana, Papua, Nusa Tenggara Timur, sulit mengakses buku, sulit. Bukunya mahal, harga 50.000 dikirim ke sana 150.000. Jadi ada ketidakadilan, ada kesenjangan. Itu tadi ini sekarang lagi kisruh nih. TPPU 300 triliun. Bayangin tuh. Bagaimana orang-orang kaya di Indonesia rakusnya luar biasa, tamaknya luar biasa. Ya, nggak apa-apa ya, ngomong ada politik nih. Sorry, saya lagi marah banget ini. Ketika kemarin Pak Mahfud membeberkan itu sebabnya di Papua perpustakaan sulit banget. Perpustakaan nasional sekarang lagi berupaya tuh ngebangun perpustakaan desa dan sebagainya. Makanya saya satu hati nih dengan Perpusnas. Nah, trennya sekarang sedang bagus. Siapa bilang kita nggak baca? Baca digital tuh baca YouTube tuh baca. Emang Allah nyuruh kita baca buku aja? Enggak, Allah tuh nyuruh kita baca konteks dan teks, kauliyah. Kita aja yang di Jawa nih poya-poya. Orang-orang pintar aja tuh yang bilang bahwa orang Indonesia budaya bacanya rendah. Yang ngomongnya profesor, doktor. Padahal di Papua sana tuh, di Nusa Tenggara Timur, waduh, orang menggeliat. Kompas, penerbitan hebat tuh di Indonesia. Itu banyak dari daerah NTT. Kenapa? Karena di kepastoran itu
itu ditanggung tuh oleh lembaga itu. Nah, di pesantren-pesantren dilarang membaca buku. Itu problemnya. Jadi kita ini harus punya kurikulum baru di pondok pesantren. Jangan melarang anak-anak yang kata Nabi kan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Coba datang ke pesantren-pesantren. Dilarang handphone, dilarang ini, dilarang itu. Jadi bullshit buat saya. Nggak ada itu orang Indonesia rendah. Ya tinggal ditingkatkan aja. Sekarang sedang ada platform-platform digital. Zamannya platform digital. Platform digital, zamannya media online dan sebagainya. Nah, kita nih para penulis jangan lagi ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Sorry nih saya agak emosi nih, bukan emosi, bersemangat menyodorkan fakta bahwa itu tidak benar. Bayangin, Indra aja penerbit kecil, coba lihat, ada yang pre-order. Penerbitan buku justru sekarang tumbuh luar biasa. Kalau ada yang bilang yang nyinyir kualitasnya jelek, nggak apa-apa. Sampah katanya, nggak apa-apa. Dalam sampah ada kompos. Sabar aja ya. Kita nih sekarang hari ini bersemangat, kita buktikan. Gitu. Gimana? Oke, ini yang bertanya mau dipilih siapa nih Pak dari beberapa yang tadi? Ya, ada 3. Lo coba singkat aja deh, nanti jawabnya sekaligus ya. Yo, silakan. Siapa tuh? Afni Octavia. Udah ini 3 penanya udah ya. Oh, Ya. Rani dulu, Rani. Oh, Rani dulu. Oke. Ya, Mbak Rani. Mbak Mbak Rani Rani, silakan dibuka mic-nya. Octavia. Mbak Rani, buka mic-nya. Jangan panjang-panjang, singkat ya. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Golagong. Jujur saya termasuk fansnya Bapak Golagong dari sejak novel Alhamdulillah. Adasi Roy pertama terbit dulu waktu saya zaman sekolah. Ya, oke. Izin bertanya, bagaimana untuk istiqomah menulis? Satu itu, kedua membangkitkan minat baca di sekeliling kita. Itu saja mungkin pertanyaan. Oke, Afni Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak, saya guru di SD Negeri 2 Sukajawa Bandar Lampung, Pak. Oh, ya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya untuk meningkatkan minat baca siswa-siswa di sekolah, Pak? Karena pasti mereka kurang sekali. Ya. Walaupun sudah dibuatin pojok baca, masih kurang, Pak. Ya. Oke, sip. Gampang nih, gerakan literasi sekolah. Mbak Rini. Silakan Mbak Rini dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mas Indra, saya mau bilang dulu sama Mas Indra, saya kemarin membership itu loh. Oh, itu dan daftar member ya? Ya, melalui ada. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu kalau sama Pak Gul Agong, itu saya pengen tanya, saya itu kan anggota komunitas 50 plus. Jadi 50 plus usianya udah 5 tua-tua gitu ya. Belum lah. Separuh bahaya itu. Saya itu koordinator grup menulis cerpen. Kemarin saya udah bikin satu antologi puisi, antologi cerpen. Tapi yang nulis hanya 9 orang, nggak seperti penulis yang ikut Gul Agung itu banyak sekali. Hanya 9 orang, 15 cerpen gitu. Yang saya pengen tanya itu bagaimana saya bisa membuat acara seperti ini di komunitas yang saya sedang ikut. Ya, oke, sip. Sekarang Kinali. Ya, silakan Mbak. Open mic. Kinali ya. Silakan dibuka mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mbak, di unmute lagi tuh Mbak. Kepencet lagi ya tadi ya. Nah, ya, silakan Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertemuan kedua saya bersama Pak Golagong. Yang pertama waktu itu di kantor Bupati, Aula Bupati Pasaman Barat. Oh, ya. Baru pulang dari sana ya saya ya. Iya. Ya, silakan. Ya, ini saya merupakan petugas perpustakaan di sekolah dasar. Ya. Saya udah dari tahun ke tahun minat baca siswa di sini makin menurun. Kemudiannya ke perpustakaan itu makin berkurang siswanya.
Bahkan saya sudah bikin gerobak baca supaya anak-anak mungkin malas di dalam ruangan, jadi mereka saya bawa keluar ruangan. Tapi tetap saja mereka tuh masih kurang ada minatnya. Kemudian saya juga sudah bikin juga untuk seperti mading, lomba bikin cerpen atau apapun yang mereka suka, pantun, tapi tetap saja apakah saya Oke, ya udah paham. Saya jawab ya, karena kita nanti ke menulis fiksi. Oke. Ya, terima kasih. Yang terjadi itu begini sekarang. Sebetulnya ini zaman ini sedang bergerak. Kitanya nggak mau adaptasi. Itu digital, literasi digital. Coba berani nggak usah dilarang-larang anak-anak bawa handphone. Itu nggak adil banget gitu loh. Kita ini nggak adil banget. Gitu. Nah, terintegrasi nggak? Sekarang anak-anak sekarang tuh datang ke perpustakaan mungkin berkurang. Tapi kalau dia tahu datang ke perpustakaan itu ada wifi, ada podcast, bisa bikin reel, bisa bikin TikTok. Nah, coba terbayang nggak kalau misalnya ada lomba TikTok di sekolah itu? Misalnya TikTok resume atau bikin resensi buku. Hadiahnya ini harus ada reward. Nah, itu kondisi seperti itu yang harusnya menjadi pemikiran dari kepala sekolah. Kepala sekolah bisa seperti itu, ada aspirasi dari pengelola perpustakaannya. Pak, udah nggak bisa lagi konvensional, ini udah nggak bisa lagi. Itu generasi alpha yang Mbak kelola tuh, generasi alpha, generasi Z. Anak saya generasi Z, udah nggak baca koran, tapi dia baca beritanya di online. Jadi di rumah saya sekarang udah nggak ada koran. Anak saya 4, 1, 2 masih baca koran. 3, 4-nya udah enggak. Jadi kata saya, waduh, saya pengen nyari korannya aja di Banten udah nggak ada. Akhirnya ya udah, wifi yang diperbesar sama saya. Saya juga bikin majalahnya online sekarang. Nah, jadi minat baca itu Bu Rini, tidak selalu dengan cara-cara konvensional. Bikin majalah dindingnya dicetaknya pakai digital printing. Mungkin ada anak yang bisa ngedesain. Jadi ada Big Mag, Big Magazine misalnya, atau majalah dinding digital. Bikin majalah dulu tuh ya, didesain dulu. Pakai InDesign, pakai macam-macam ada ya. Di print tuh segede gajah, segede rumah di print. Di sekolah tuh harus ada semacam gelagar. Keren kan? Si ibu bisa mengelola majalah dinding, bikin redaksinya itu dikelola, ada fotografernya, cewek cowok yang punya bakat di model dijadikan foto model di majalah dindingnya. Jadi majalah dindingnya ukuran 6x5 misalnya, pasang di pintu gerbang misalnya, sehingga orang yang jalan di depan sekolah itu bisa melihat. Nah, inovasi-inovasi seperti itu dilakukan oleh guru atau kepala sekolah SMP Negeri 1 Banyumas. Ya, ada angkringan dan sebagainya, tapi tidak melupakan digitalnya, ada podcast. Coba bayangin, terpikir nggak mencetak presenter seperti Rosi, Najwa Shihab, seperti Aiman Wicaksono, Karni Ilyas, Endi Noya, itu di sekolah bisa tuh. Saya pernah datang di SMP Purwokerto, Bung Karno pernah sekolah di situ, SMP Negeri 2 kalau salah Purwokerto. Itu saya datang ke sana diminta oleh anak-anak kelas 2 SMP. Pak Gulagong, bisa nggak kami wawancara? Oh bisa, di mana? Di podcast tuh. Jadi anak-anak sekolahnya didorong untuk jadi pewawancara. Nah, kita sering menganggap kalau anak-anak kita, generasi Alpha, generasi Z sedang pegang handphone, dianggapnya tidak membaca. Arahkan oleh guru-gurunya. Dengan cara seperti itu, saya rasa anak-anak senang karena kita sebagai orang tua beradaptasi dengan zamannya. Gitu ya. Cukup ya, terjawab semua ya, karena kita harus masuk materi intinya. Oke? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fiksi min itu apa? Nih ya, ceritanya bergerak cepat. Buat yang baru-baru nih, bikin sesak napas dan kita tertipu dengan akhir ceritanya yang tidak terduga. Tertipu nih ya, gitu ya. Suara saya jelas ya, Dra ya? Jelas. Nih. Langsung saya suruh baca. Jadi
slide itu saya hitung tidak boleh lebih dari 200 kata. Kalau bisa 170, 180. Nih, saya untuk slide ini bikin 179 kata. Silahkan dibaca. Nah, bagaimana? Silakan di komen ya, di komen. Silakan. Habis baca ini gimana? Nanti untuk bukunya 500 kata, lebih leluasa lagi. Saya sama Indra bersepakat kita kasih 500 kata. Nah, nanti yang baru hadir nanti akan tahu 500 kata itu ada syarat-syaratnya juga, ya. Silakan, siapa yang mau komen aja. Bagaimana? Ya mungkin ending twistnya belum begitu tertipu, tapi itu dia ada sesuatu yang baru di situ, ya. Ya endingnya bikin pembaca agak, kok gitu sih, gitu ya. Nah ini promo nih, buku terbaru saya dengan ini cerpen 3 babak penuh konflik. Nggak tahu Indra kapan nih, udah lebaran kali ya, Indra? Ini udah terbit, tinggal dicetak aja nih, Indra. Tinggal dicetak ya. Jadi ini udah keluar juga. Udah 10 buku nih tertalik. Oke. Sekarang slide berikutnya. Nah, ini dia. Kenapa muncul fiksi mini? Karena seperti ini. Silakan. Anda termasuk jenis yang mana? Tulis di kolom chat. Cenderung menjadi cepat bosan. Ya, cerita jangan terlalu panjang. Ya, itu dia perubahan-perubahan inilah ya. Kita harus beradaptasi. Jadi, ada muncul segmen pembaca dengan kriteria seperti ini. Udah nggak bisa mereka baca cerpen panjang di koran 1 halaman. Karena mereka buru-buru harus pergi ke sana kemari. Ya. Oke. Nih. Buat yang baru bergabung, di dunia sastra itu ada 3 jenis cerita pendek. Ya, ini secara teori dibuktikan. Pertama, cerita mini hari ini nih. Jadi di era saya masih muda tahun 80-90-an di majalah, di koran itu ada rubrik cerita pendek. Nah, kadangkala ketika mau dicetak itu redaksi pelaksana, pemimpin redaksi bilang, loh ada ruang kosong nih, belum ada tulisannya, belum. Oh kalau gitu bikin cerpen deh, tapi pendek aja ya. Nah muncullah istilah cerita mini. Jadi udah lama cerita mini ini, tapi muncul lagi setelah era digital ini. Muncul di Twitter, muncul di media sosial. Nah ada yang cerita pendek, panjang, long short story. Itu biasanya bentuknya novelet di majalah, halamannya bisa 4, 8, 7, di koran 1 halaman. Itu sering disebut long short story atau cerita pendek panjang. Kalau bagus tuh diterbitkan jadi novelet disebutnya. Halamannya tipis,
tapi bisa jadi buku. Disebutnya novelet. Ya. Lalu ada cerita pendek yang standar. Nah, cerita pendek yang panjang dan cerita pendek yang standar itu sama kriterianya. Lokasinya bisa banyak, ya. Nah ini, kalau yang fiksi mini itu, kalau Twitter antara 140 kata, kalau Facebook ya terserah. Ya kalau bisa jangan terlalu panjang, 500 ke bawah lah, ya. Nah, semuanya ada syaratnya. Kalau cerita pendek dan yang long short story tadi, yang cerita pendek panjang, itu biasanya lokasinya agak banyak. Dari terminal lokasinya, pindah ke stasiun, pindah ke kampus, itu bisa 3 lokasi. Kemudian waktunya bisa berkembang. Misalnya pagi, siang, sore, malam, bisa. Ya, tokohnya bisa lebih banyak, konfliknya juga bisa lebih banyak. Begitu juga yang tadi, cerita pendek yang panjang. Tapi kalau fiksi mini selain pendek harus 7 syarat ini. Silahkan dibaca. Kalau pentigraf bukan fiksi mini. Kalau saya sih bilangnya pentigraf itu sinopsis. 3 paragraf apa yang bisa kita lakukan. Tapi saya kadang-kala salut sama orang yang bisa menekuni pentigraf. Tapi saya pernah baca satu buku, itu ternyata banyak yang dipaksakan. Seharusnya dalam satu paragraf itu ada yang 3 paragraf, 4 paragraf. Banyak yang belum memahami bahwa dialog antar tokoh itu harusnya sudah jadi paragraf baru. Itu coba aja periksa paragraf pentigraf yang teman-teman tulis. Ya, saya pernah baca antologi pentigraf yang diterbitkan si publishing, Salakor Kindradra. Ini kuratornya siapa nih? Nih banyak banget nih paragraf-paragraf yang ditumpuk di satu paragraf karena ingin ngejar 3 paragraf. Kalau secara ide nggak ada masalah saya, cuman dalam pelaksanaannya harus ketat, harus benar-benar serius, gitu ya. Nah ini, jadi kalau lokasi harus satu, misalnya rumah. Nah, itu disebutnya satu lokasi. Nah, di dalam rumah itu bisa kita lagi di teras, misalnya tokohnya lalu buka pintu masuk ke ruang keluarga, ke dapur, itu masih dibolehkan. Tapi kalau Anda ingin berlatih lebih keras lagi, saya kadang-kala ada juga yang di ruang tamu aja. Ada yang cuman di dapur aja. Ada yang cuman di ruang kelas aja. Gitu ya. Itu harus tuh. Karakternya harus kuat. Dan syaratnya tadi, harus twist ending dipelintir. Satu peristiwa, satu konflik, dan satu setting lokasi, satu waktu. Gitu. Nah, dan merujuk ke sini, ada yang bilang, nggak pakai dialog boleh nggak? Ya, nggak ada yang larang, tapi ya kalau nggak kuat nantinya kayak sinopsis. Justru kekuatan di cerita pendek itu, atau novel, atau tadi ya, long short story, atau fiksi mini, itu dialog itu bisa membangun karakter. Jangan sia-siakan nih unsur intrinsik ini. Ah, saya emang nggak mau pakai dialog, ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau pembaca suka, berarti Anda hebat. Rata-rata sih yang nggak ada dialog, yang bikin capek pembaca. Ya, nih, tertarik lagi, Tania. Bikin lagi, Dra, udah lebaran, Dra. Oke. Nih, baca lagi. Ya. Ini selalu ada yang nanya pentigraf aja ya. Di setiap, saya sebenarnya nggak enak sama penemunya nih, tapi ya saya harus, kalau saya orangnya nggak pernah nyembunyi-nyembunyiin. Secara ide saya nggak menolak, tapi para penulis fiksi, ya para penulis pentigraf ini terlalu terburu-buru dan ingin targetnya ingin dibukukan. Padahal bukan pentigraf yang ditulis. Jadi bisa melebihi dari aturan yang dibuat oleh saya lupa namanya ya, siapa, Pak Profesor ya. Nah, silakan tuh. Laundry 187 kata.
Silakan kalau mau bereaksi di kolom chat. Jadi fiksi mini itu, ini lihat nih, saya dialog sama narasi itu banyak dialog. Tapi ada kalanya dialog tidak banyak, nggak apa-apa. Yang penting upayakan ada dialognya. Ya, Pak Profesor Tengsu Cahyono. Nah, yang tulisan merah itu yang twist endingnya itu. Ya. Tiba-tiba muncul anak kecil berumur 5 tahun, dia memakai baju tidur milikku. Nah, jadi menulis cerita pendek atau novel, ingat bukan menulis biografi. Kita riset gitu ya. Nah, ini saya pernah ada kejadian. Jadi saya lagi ngekos. Itu pulang kerja di Jakarta. Kos-kosan itu campur. Tapi satu kamar. Petak gitu ya. Ruang tengah, kamar, dapur. Saya masih bujangan. Saya orang Banten, mungkin karena orang Banten kali ya. Pulang kerja habis mandi, lagi santai-santai dengar ya nonton berita, diketok pintu kamar saya. Tok tok tok. Dibuka, cewek nangis. Saya tahu dia kamar sebelah sana. Kenapa? Namanya saya lupa deh, dia orang Makassar. Kenapa kamu? Celana dalam saya dicuri lagi. Hah? Siapa yang nyuri? Terus dia cerita, udah lama nih katanya, baru sekarang ketahuan. Dia nggak nyangka saya ada di dalam. Jadi dia, yang mana orangnya? Tunjuk orangnya, saya datengin tuh. Saya datengin, saya ketok, tok, 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 tok. Dia keluar, saya bawa di satu tempat ngobrol lah, ada di ruang yang punya rumah. Baik-baik saya nanya. Kasihan soalnya dia punya kelainan kan, jangan di ini, cuma diajak ngobrol. Yang lain nggak boleh ikut. Ajak ngobrol sama saya, Masya Allah. Terus saya bilang begini, kamu mau babak belur apa mau pergi dari sini? Ya, kaget ya, pilih kata saya tuh. Jadi kalau kamu putusannya sekarang mau babak belur, keluar saya teriak nih, tinggal kamu dipukulin. Besok pindah aja. Ya udah kamu pindah tuh. Awas kamu jangan sampai di tempat lain. Ini kita masih baik nih. Pindah. Nah dari itu diolah sama saya. Diolah dan banyak, bukan cuma satu aja. Banyak kan. Aduh itu. Nah jadilah ini. Ya. Nah akunya menjadi orang lain. Gitu ya. Di sini akunya jadi perempuan. Jadi saya jadi perempuan. Gitu. Ya. Soal cetalik nantilah sekarang ini. Nah, masuk tuh Ernest Hemingway. Dia menulis, dia bertaruh sama orang-orang di zaman krisis tuh di Amerika tahun 20-an. Saya bisa nulis novel pendek, nyebutnya dia nulis novel pendek. Yang kemudian itu bisa dikategorikan fiksi mini. Jadi tidak disebut cerpen mini sebetulnya. Tapi zaman saya itu cerita mini. Tapi sekarang disebutnya flash fiction. Fiksi mini. Gitu ya. Nah, dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Nah, ini saya mau bertanya nih. Kira-kira kalau dalam sebuah cerita, ini kan yang nulis Ernest Hemingway. Tapi dalam cerita yang dia tulis ini satu kalimat, kira-kira siapa yang ngomong atau yang nulis ini? Coba. Ya bolehlah, microfiction. Ini satu kalimat ya. Ibu bayinya boleh. Ibu kehilangan calon bayi boleh. Orang tua bayi boleh. Ayah bayi boleh. Tetangga ibunya boleh. Bebas, artinya ada orang. Ya. Nah, tinggal ditanya, kenapa dia jual sepatu bayinya? Kenapa coba? Kalau si ibu bayi yang ngejual, kenapa? Pasti ada sebabnya. Nah, di sini yang dibutuhkan imajinasi. Ya. Kebanyakan kado yang sama. Nah, kalau kebanyakan kado yang sama, nah, yang mengandung konflik, bayinya meninggal. Kalau karena kekecilan, dapat kado itu nggak ada konflik lah. Tapi kalau misalnya bayinya meninggal,
dengan nanti ini bisa diterjemahkan dalam tulisan ya, gitu, dalam kategori cerpen ya, cerita mini tadi. Bagaimana seorang ibu menangis, dia jual sepatu bayinya karena bayinya meninggal, ya. Bayinya hilang, bisa bayinya hilang. Anaknya satu kaki, kalau anak satu kaki kan bisa dipakai satu lagi. Jadi ngapain dijual? Ya. Nah, nih saya bikin tuh, dan dari beberapa murid saya juga tuh. Silakan dibaca. Dicari perempuan solehah, beranak 3 pun tidak apa. Nah, siapa kira-kira yang ngomong tuh? Ditemukan sebuah dompet dengan foto perempuan cantik, tapi berlumuran darah. Aku memutuskan membeli rumah itu walaupun persis bersebelahan dengan kuburan. Silakan tulis di kolom chat. Siapa yang punya? Satu kalimat aja. Yang mengandung konflik, ada tokoh, ada twist endingnya. Silakan. Satu kalimat, saya tunggu. Lelaki yang ngotot pengen punya istri, ini pengumuman. Belum ada konflik. Harusnya lelaki yang ngotot pengen punya istri, ini maksudnya ngomentarin yang di atas ya. Duda, ya. Ini sekarang bikin kalimat. Jangan menebak siapa yang nulis, tapi bikin satu kalimat seperti yang saya tulis. Versi kamu ya, laki-laki pencari jodoh. Jangan mengomentari ini, tapi coba tuliskan. Ayo berlatih. Silakan. Ditemukan apa nih? Ditemukan foto perempuan di dalam dompet suami yang dipinjam adikku. Ditemukan foto perempuan di dalam dompet suami. Jadi adiknya tuh pinjam dompet suami gitu ya. Oke, aku berlari sepanjang jalan walaupun itu jalan kenangan masa lalu. Ini CLBK. Ini kurang. Kursi kosong di pojok kamar mayat. Di kamar mayat kan pasti. Ini tokohnya belum ada nih, harus dikasih tokoh. Tokohnya misalnya perawat misalnya. Ya. Janji sebuah harapan. Ini asumsi. Jadi kita menebak satu pengumuman, satu cerita misalnya. Tapi kita bikin satu cerita dalam satu kalimat. Diburu DC itu debt collector ya. Diburu debt collector pinjol karena KTP hilang. Kurang ending twist endingnya. Misalnya diburu DC pinjol karena KTP hilang. Kan pinjol mah enggak KTP hilang juga diburu kalau belum bayar kan. Jadi bukan persoalan KTP hilang. Mencari pembantu, ini biasa. Hari raya terakhir bersama Bapak. Ini juga biasa. Duda mencari istri. Dicari donor, duda tanpa anak. Coba diasah lagi nih. Konfliknya kurang. Seorang anak marah ketika dibelikan sepatu baru oleh ayahnya. Ayah tirinya mendingan. Seorang anak marah ketika dibelikan sepatu baru oleh ayah tirinya. Uji nyali di kuburan keramat bersama teman-teman. Ini pengumuman. Satu kantong berisi 200 suara pemilih. Bapak pesan, ini juga biasa. Laki-laki yang ingin istri guna ini biasa. Setiap hari aku sering melihat sosok perempuan di sebelah rumahku. Biasa. Kucing mati tertabrak, tergeletak menjalan. Siapa? Ini biasa. Kemudian ingin dengan ini biasa. Lari pagi, lari dari depresi. Ini juga biasa. Pengumuman, aku tak punya rindu buat bapakku. Ini puitis ini, satu baris puisi. Mencarikan istri kedua untuk suaminya. Mencarikan istri kedua untuk suaminya yang, tambahin deh, yang buta sekalian. Jadi supaya kaget tuh. Mencarikan istri kedua untuk suaminya yang buta. Aku ingin sekolah, umurku sudah 50. Ini biasa kan, boleh aja anak sekolah 50 tahun di paket A, paket B, paket C. Dicari muajin walau gak puasa. Ini menarik nih. Cuman konfliknya belum terasa. Ingin masak banyak untuk berbuka tapi tak ada yang berpuasa. Lucu nih. Oke. Lanjut. Nih baca lagi. Flexing. Ini salah satu observasi saya.
Jadi kalau kita marah ya, saya ini benar-benar marah sama fenomena sekarang ini. Semua orang di Indonesia lagi marah sekarang. Waduh, gila ini ya. Nah, zaman dulu itu komunisme tumbuh tuh gara-gara itu. Jadi zaman dulu komunisme yang orisinal ya. Kalau komunisme dalam hal ideologi. Jadi komunisme itu dulu zaman priai-priai itu di zaman Belanda, banyak orang-orang priai, baik dia katakan orang ningrat, bangsawan, kiai, semua dapat fasilitas dari negara kolonialisme ya. Nah, rakyat-rakyat petani itu dicuekin tuh. Nah, lalu ada orang dari Belanda membuat satu partai yang disebut komunisme itu. Jadi komunisme pada dulu itu memprotes ketidakadilan, kesewenang-wenangan gitu ya. Waktu itu belum tercampur dengan kekuasaan. Nah, ini saya baca buku ini hampir mirip dengan peristiwa zaman tahun 20-an. Itu bahaya kalau sampai ada yang menggosok-gosok lalu muncul keresahan dari masyarakat. Bayangin itu. Ini baca dulu deh ini. Ibu menatap sebuah foto adikku selagi masih hidup. Oke nih. Kebuka sebotol tes laku. Coba sekarang yang baru dulu nih. Oh, ini dicari yang ahli memandikan mayat akibat tabrakan, akibat kecelakaan. Nah, coba yang ini sekarang yang baru nih. Lucu. Dicari pegawai yang tipe laporan harusnya 300 juta, kenapa jadi 300 T? Kasihin ke Mahfud nih. Atau kasihin ke Terry. Tuyul ternyata tangannya sampai. Oke, yang ini ya, coba baca yang ini. Flexing. Aku seorang pria penyuka sejenis, tapi keluarganya tidak tahu, dan aku perlu istri dan anak untuk berbulan. Ya, ini banyak banget nih. Aku seorang suami dari 2 orang anak, tapi setiap malam minggu aku masih rutin berpacaran dengan Doni. Nah, bisa tuh kalimat seperti itu ya. Aku seorang suami dari Anissa dan ayah dari Rudy dan Tony. Tapi setiap malam minggu aku masih secara sembunyi-sembunyi aku masih mendatangi pacarku yang bernama Tono, misalnya kayak gitu ya. Bagus tuh dibikin tuh. Perempuan muda yang menagih hutang kepadaku tiba-tiba kecelakaan saat di perjalanan menuju rumahnya. Ini menarik teman. Jadi endingnya tuh nanti si cewek itu nungguin gitu di teras ya, atau di halaman rumah. Tiba-tiba ada ambulan lewat gitu, atau ada orang digotong gitu, melewati rumahnya. Dia nanya, siapa tuh? Itu debt collector tuh. Dia nagihnya galak tuh di sana. Nah, pas mau arah sini ditabrak. Alhamdulillah, kata si ibu. Itu menarik. Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang flexing nih, yang merahnya lihat tuh. Yang merahnya itu upaya saya untuk ngasih ending twist ending. Ya. Oke. Nah, ini yang udah baca ada, tapi yang belum baca silakan baca. Aktif semua nih. Wah, ini menarik. Nah, tambahin satu tokohnya. Wanita itu muncul di depan jenazahnya sendiri. Untuk horor nih. Jadi gini, Tony kaget karena dia melihat istrinya berdiri di depan jenazahnya sendiri. Jadi ada tokoh lain ya. Nanti kalau dituliskan
si tokoh laki-laki itulah yang jadi tokoh utama. Ya. Dicari dokter private tidak terkenal, enggak menarik. Parmin panik ketika mempelai perempuan kabur, dia berkata dengan putus asa, perempuan soleha beranak 3 pun tidak apa. Kurang, kakak mencari kurang. Tetanggaku mantan pacar suamiku. Tambahin apa ya tetangga? Ini oke lah ini. Nanti tapi harus ada konfliknya apa ya kira-kira ya nanti di dalam ceritanya tuh. Oke, silakan. Wah ini semuanya udah pada bikin premis. Oke, sekarang baca dulu punya saya dulu ya, berhenti dulu supaya ada semacam nutrisi masuk ya, supaya paham bagaimana cara pergerakan ceritanya. Karena beberapa yang saya baca masih menulis dengan cara mengatakan atau telling. Sebaiknya digabung lah, ada telling, ada showing ya. Silakan. Nih, kado ulang tahun. Yang belum baca, silakan. Komennya di kolom chat. Kenapa nih? Ya, pembaca udah seneng ya si Taufik itu udah si Buyung itu udah perhatian sama gurunya, tapi ya dia memang nakal. Nah, ini sekarang yang kado ulang tahun. Nah, jadi menulis flash fiction itu intinya sih menghibur ya. Menghibur, nah memang butuh kerja keras, berpikir, berimajinasi, mencari twist ending itu ya. Dengan kriteria pembaca yang buru-buru dan sebagainya, ending-ending seperti ini dibutuhkan. Ya, apalagi nah saya punya bukunya yang 50 twist ending itu. Ya, harus mengejutkan endingnya. Kalau biasa aja masuknya itu ke cerpen biasa. Tapi rata-rata cerita pendek itu memang harus mengejutkan, ya. Harus mengejutkan. Nih, di simpang jalan. Ya, Endang Sri Purwanti, nggak apa-apa. Kado ulang tahun ada beberapa pemborosan kata seperti melangkahkan kaki, duduk di bangkunya. Ya, jadi memang kadang-kala dibutuhkan juga kayak aku melangkah, nggak usah pakai kaki kan. Nah, jadi memang ada yang tidak menggunakan kaki, tapi masih relevan. Ya, duduk di bangkunya kan bisa juga duduk di batu, gitu ya. Nah, jadi ini masih bisa lah. Jadi bisa dikategorikan pemborosan tapi dibolehkan. Nah, ketika persyaratannya misalnya 500 kata, nah cara-cara seperti ini bisa kita lakukan di edit, Mbak Endang. Misalnya, aku langkahkan kaki.
Wah, ini ternyata terlalu banyak kata, kita ubah jadi kalimat aktif. Aku melangkah, gitu ya. Nah, jadi ada yang cara-caranya seperti itu. Aku duduk di bangku karena ada batu, ada lantai. Itu menunjukkan kalau di bangku kira-kira di mana ya? Aku duduk di kursi. Nah, itu masih dibolehkan ya. Oke, simpang jalan. Jadi jadi upaya-upaya kita ya, kita harus mahir tuh terus-terusan begitu ya. Kalau pengen menulis apa fiksi mini atau flash fiction. Kayak di simpang jalan ini. Ini saya punya ide LGBT. Kalau saya nulis begini, Rudi dan Yanto adalah pasangan LGBT. Wah, enggak banget kan itu. Ya, coba kalau kamu nulis, Rudi dan Yanto adalah pasangan LGBT. Mereka sedang berkonflik karena Rudi teringat pada pacar lamanya. Tuh, bayangin, itu sinopsis itu. Jadi di simpang jalan ini sama sekali saya tidak menggunakan diksi homoseks, diksi LGBT atau lesbi, nggak ada. Ya. Oke, lanjut. Nah, amanah yang saya tulis di sini lewat tokoh Rudi. Sadar Yanto, apa yang kita lakukan ini salah jalan. Rudi membalik, pergi, dan meninggalkan Yanto yang berdiri mematung. Yanto menjerit dan berlari gemulai, ini kurang L, mengejar Rudi. Bayangin tuh, Yanto menjerit, "Au, jangan pergi!" Melambai. Oke, nih lamaran, baca. Tuh, lokasinya ini cuma di ruang tamu. 196 kata. Nanti di buku saya lebih leluasa jadi 500 kata. Jadi kadang-kadang flash fiction ini memang beresiko ketika dibukukan karena akan tipis. Itu sebab kita agak berkompromi jadi 500 kata. Ya, 500 kata itu 2 halaman. 2 halaman kalau 50 yang nulis menjadi 100 kata, dari segi produksi lebih realistis lah, ya. Tuh, kan ceritanya lihat. Jadi gara-garanya ini saya lagi ngobrol acara keluarga, ngomongin lamaran. Lamaran ponakan-ponakan saya, tak dengerin gitu ya. Yang di benak saya di imajinasi nih, oh, saya jadi perempuan lah. Saya didatangi oleh laki-laki pujaan saya sama bapaknya. Ternyata dia mau ngelamar ibu saya. Gitu. Tadinya tuh, tapi terlalu ekstrim. Tadinya tuh Pak Ma'ruf itu mau melamar ibunya si siapa nih? Ceweknya tuh Salma untuk anaknya. Jadi anaknya yang naksir sama ibunya, sama janda itu. Tapi pikir-pikir gitu ya, nggak seru ah, terlalu ekstrim. Tadinya kalau gitu kan lebih mengagetkan gitu. Tapi terlalu sinetron lah. Ya. Itu dia. Ending yang twist. Oke, lanjut ya. Nih, damar. Ini agak berat nih. Jadi flash fiction itu bisa horor, bisa komedi, bisa lucu-lucuan ya, bisa romantis, bisa kritik sosial.
Ini saya terinspirasi dari satu video film di Iran. Di Iran apa Timur Tengah lah. Nah, udah selesai baca? Nah, saya menginformasikan. Jadi, di sini di paragraf berapa nih? Ketika tadi kan gurunya kurang ngobrol, ada komentar. Siapa nih yang mau keluar? Evi Lesmono. Ya, silakan, hati-hati Mbak Evi. Jadi upayakan tokoh itu punya latar belakang. Kenapa sih guru ini kan guru galak? Berdiri di pojok, angkat kaki kirimu, pegang kuping kirimu. Hal sama pernah kualami saat di SD dulu. Pak Rohim sering menghukum aku jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah matematika. Nah, jadi si gurunya itu punya latar belakang. Ya, di film Turki ya. Ya, yang ngedorong kursi roda itu ya. Nah, saya pas nonton itu, saya adaptasi di versi bukunya, saya tulis di bawahnya tuh. Cerita ini terinspirasi dari film di Timur Tengah, saya bilang gitu. Di film Turki ya. Dia yang dipukulin punggung tangannya ya. Nah, nggak apa-apa, saya ubah ceritanya, saya ubah setting lokasinya, saya kasih latar belakangnya si akunya perempuan ya. Gitu ya. Nih, mercusuar. Nah, ini agak berat nih mercusuar. Mbak Fatati, Mojokerto, Eri, Sarwono Eri, Leslie Aulia Putri, Wanita. Ini ibu siapa nih, nggak ada namanya. Liliana Deha, Marcel Arisandi, Desti Gita Santika, gimana Rini Asrianti, Siti Nurhanis, Nora Vitaria, Dwi Boagina. Silakan dikomentari. Ini agak berat nih. Jadi saya menemukan ide ini ketika di Rote. Selagi di Rote, Indra bilang, Mas Gong, ayo ditunggu nih fiksi mininya buat penerbitan bulan depan. Di Rote, lalu saya permisi ke teman-teman di hotel. Saya tanya ke tukang ojek, di mana di sini ada tempat asik ya, bisa lihat senja. Dibawalah saya ke Pantai Baa. Saya duduk di kafe, di depan saya benar-benar tuh, benar-benar menghadap ke laut, benar-benar layar raksasa Cakrawala Timur, senja turun, dan di sebelah kiri saya mercusuar. Wah, mercusuar. Lalu saya turun ke pantai, tanya-tanya, tiba-tiba ada kapal merapat, jadi ada dermaga di situ. Langsung tuh berpikir saya, wah, aku jadi orang Makassar aja deh. Gitu. Jadi saya datang ke Pantai Baa itu diundang oleh cewek Pulau Rote, cewek NTT. Lewat WhatsApp yang dibaca inilah. Di situ ide cerita. Jadi penulis itu tidak sekadar melihat tapi menemukan. Makanya nanti kalau mau jadi penulis udah harus panca inderanya dimaksimalkan, gitu ya. Jangan dilewatkan. Saya produktif menulis fiksi mini karena terinspirasi buku Adika Cermin Dua Arah. Wah, mantap. Oke. Ya. Mang Ade. Bi, suruh masuk ke situ, Bi. Saya lagi online. Ke pinggir aja, Bi. Biar kelihatan dari sini.
lewat pinggir ya. Silakan ditunggu komennya. Sebentar ya. Sorry. Tadi ada tamu sebentar. Istri lagi keluar. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi nanti menulis tuh. Ingat tuh idenya apa. Cari yang unik-unik ya. Awas, jangan terlalu menulis biografi, cerita pribadi. Munculkan konfliknya, latar belakangnya. Kemarin saya membedah buku Jam Gadang. Fiksi mini. Di mana itu? Di mana itu ya? Di Pangkal Pinang, bukan Pangkal Pinang, Pekanbaru, di Pekanbaru ya. Setting lokasinya tentukan. Oke. Nah, ini kalau ada yang belum punya buku saya bisa belajar di sini. Ada 50 fiksi mini, 50 twist ending. Pesan ke itu aja ke Mas Indra. Oke. Selesai Mas Indra. Oke. Ini tinggal diskusi ya Pak Gulagong. Ya. Ya, terima kasih Pak Gulagong. Ini Bapak Ibu sekalian, para peserta semuanya, ini di bulan lalu itu dari 600 lebih naskah yang masuk, itu hanya separuhnya yang lolos kurasi. Nah, jadi kalau artinya nggak bisa sembarangan ya. Iya, jadi kalau pengen lolos kurasi itu perhatikan materi dari Pak Gulagong tadi dan ikuti aturan mainnya. Nah, jadi kemarin misalnya yang lebih dari 500 kata itu jelas langsung cut gitu ya. Terus kemudian endingnya tidak plot twist juga tidak lolos. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang kepengen belajar ending plot twist itu bisa nanti baca bukunya Pak Gulagong yang 50 kumpulan fiksi mini, itu karya beliau semua, 50 fiksi mini dan ada 50 plot twist ya. Jadi kalau mau belajar menulis fiksi mini memang harus banyak membaca contoh-contoh fiksi mini yang bagus. Nah, ini nanti kami share di grup. Barangkali Bapak Ibu ada yang kepengen membeli bukunya Pak Gulagong. Nah, nanti yang belum ikut hari ini atau yang ingin mengulangi materi lagi akan kami share YouTube-nya ya, link YouTube-nya, rekaman pada siang hari ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih maksimal lagi dan nanti kami kirim juga PowerPoint-nya dari Pak Gulagong. Nah, sebelum itu mungkin Bapak Ibu kalau tahu lolos kurasi gimana kan sudah diumumkan di grup Bu ya, cek grupnya ya. Kalau yang ada di grup fiksi mini Januari itu tentunya sudah tahu pengumumannya, cek di grup. Kemudian sekarang Bapak Ibu manfaatkan kesempatan untuk bertanya ke Pak Gulagong dan kami beri kesempatan sampai pukul 11 kurang 5 ya. Itu udah ada yang nguji tuh. Ya. Buku 50 buku mercusuar kafe hingga ruang kelas bagus banget. Terima kasih Rumondang Esitohang. Wah, kau Batak ya? Di Medan kau ya? Izin tanya, latarnya boleh nggak lebih dari satu dan plot twistnya boleh happy ending. Kalau latarnya lokasinya 2, jangan. Tapi kayak saya bilang tadi, kalau lagi di rumah,
boleh dapur, boleh ruang tamu. Tapi karena pendek cuma 500 kata, ya jangan banyak pindah-pindah lah. Ada yang dominannya, tapi jangan pindah ke terminal dari rumah. Jangan ya. Oke. Oke, yang raise hand mau dipilih siapa dulu Pak Gulagong? Fatati Mojokerto. Ini ada, sorry, plot twistnya boleh happy ending nggak? Ending twist itu yang mengejutkan lah. Kayak misalnya tadi siapa? Si Buyung. Buyung itu kan happy ending ya sebetulnya. Si ibunya ada yang ngucapin ulang tahun walaupun hadiahnya katak ya. Tapi mengejutkan. Silakan Fatati Mojokerto. Iya, terima kasih Mas Golagong. Sama-sama. Sebagai informasi, saya lihat aktivitas Mas Golagong di Perpusnas cukup ini ya, kan saya ini dekat dengan Muhammad Subhan, Sumatera Barat. Ya, saya redaktur di Elipsis juga. Oh, jadi gitu. ya, cuma saya memang di Jawa Timur ya, saya di Mojokerto. Kan online ya, Elipsis itu iya, kan. Assalamualaikum. Iya, masa remaja saya ini didampingi tulisan-tulisan Mas Golagong di majalah Hai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya saya sudah berusia senja, Mas. Ush, separuh bahaya, bukan separuh bahaya, separuh bahaya. Iya, jadi tentang fiksi mini ini saya sedang senang-senangnya sekarang menulis fiksi mini. Saya dipicu dengan maraknya pentigraf dan saya sebagaimana sepakat dengan yang disampaikan Mas Golagong, ada beberapa kelemahan di pentigraf ya, karena harus 210 kata, harus begini rumusannya saklek. Bagi saya itu sebagai penulis mengganggu ya. Akhirnya saya memilih fiksi mini. Saya tertarik banget fiksi mini dan saya baru lahir 45 fiksi mini di akhir Desember kemarin dengan judul Kuntum-Kuntum Kamboja. Wah, jadi tukeran barter. Kamboja. Iya, ini diinspirasi oleh cerpen mini fleksinya Mas Adika, cermin 2 arah ya, hanya 1 paragraf tapi meledakkan, membuat pembaca merenung sangat dalam. Dan saya tidak tahu kalau Mas Golagong juga menulis fiksi mini. Ini saya mau banget bukunya. Ya. Yang saya tanyakan adalah fiksi mini itu proses kreatifnya meskipun singkat, tapi dia punya tugas memberikan kesan ya pada pembaca. Tapi kebanyakan tulisan fiksi saya itu bermonolog. Ada banyak bermonolog dengan permainan diksi. Selain ada juga yang cerita-cerita 1 sampai 2 paragraf, paling banyak itu 400 kata. Sebenarnya ini saya tidak tahu ya rumusan-rumusan sebenarnya sebuah fiksi mini itu apakah seleluasa itu seorang penulis fiksi mini. Ya, oke, saya jawab dia ya. harus bebas atau bagaimana? Iya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya kan kuliah di Fakultas Sastra ya, di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Jadi saya mencoba teori sama praktik. Kemudian muncul misalnya dari mulai zaman dulu puisi ada yang disebut gurindam, pantun, prosa, penemuan tuh ya, puisi itu beragam tuh dari A, B, dan sebagainya yang tidak pernah. Kemudian Sutardi dengan mantra, Rendra dengan pamflet dan sebagainya. Saya lihat di perjalanan puisi. Kemudian ada muncul puisi esai, ada muncul puisi gelap, ada muncul apalagi ya puisi wangi dan sebagainya. Nah itu bagi saya di sebuah taman nggak apa-apa. Yang penting itu memang kalau kita berilmu kita bisa mengotak-atik gitu loh. Misalnya haiku muncullah Sonian gitu ya. Nah jadi dengan komposisi suku katanya berapa yang nggak dilarang. Tapi kalau misalnya puisi tiba-tiba huruf baris pertamanya A, baris keduanya T, baris ketiganya apa, itu bukan puisi. Lalu misalnya kau adalah ibuku yang perkasa, kau adalah istri ayahku, nah, itu juga bukan puisi walaupun tipografinya adalah mengambil bentuk puisi misalnya ya. Nah kalau bagi saya ini analogi nih, bagi saya sebagai orang sastra itu bukan puisi,
Itu mah curhat, tapi tipografinya seperti puisi. Makanya saya sering tuh menulis kalau saya mencuri tipografi puisi 4 baris, saya sebut di atasnya bukan puisi karya Golagong kayak gitu, bercanda-bercandaan. Nah, kemudian prosa. Nah, tadi saya sudah menyodorkan bukan satu konsep, ya itu pakem sastra. Cerpen itu dibagi 3. Satu tadi flash fiction, cerpen standar itu, lalu cerpen yang panjang. Nah, dalam sastra prosa itu cerpen dan novel ya. Jadi cerpen ada 3 jenis, novel ya 1. Semuanya merujuk ke unsur intrinsik. Ada dialog, ada narasi, ada deskripsi, ada plot point, ada konflik dan sebagainya. Lalu orang bilang, boleh nggak sih nggak ada dialog? Ya nggak dilarang, nggak dilarang. Resikonya ya kamu tinggal apakah pembaca bosan atau tidak. Jadi kalau ada sebuah novel atau cerpen, satu cerpen tidak ada dialog, satu cerpen ada dialog, kemungkinan disukai pembacanya lebih besar yang ada dialog, gitu. Karena lebih kuat ya. Karena udah diuji oleh ilmu, gitu ya. Nah, kemudian muncul cerpen 1 paragraf, cerpen 3 paragraf, dilarang nggak? Nggak juga, nggak dilarang. Silakan aja, nggak apa-apa. Apakah ada ceruknya? Silakan. Nah, biasanya penerbit-penerbit besar, Gramedia dan sebagainya, Mijan, akan kesulitan menerbitkan jenis-jenis seperti itu. Yang 1 paragraf harus berapa halaman, ya kan? Paham nggak? Itu dari segi produksi, Nah, Gramedia atau penerbit besar itu tidak berani beresiko. Ini ada yang beli nggak gitu? Iya. Nah, itu kita nggak bicara. Jadi harus memiliki pertimbangan marketnya ya. Ya, jadi ada 2, keilmuan sama market. Ya. Kalau kita punya duit sendiri, ya gambling aja dengan penerbit sama si publishing. Saya mau nerbitin lah 1 halaman 1 paragraf, 1 halaman 1 paragraf, nggak usah ada dialog, nggak apa-apa. Nah, biasanya yang seperti itu sulit untuk dikejar persoalan-persoalan estetikanya. Gitu, ya. Tapi itu tidak dilarang, sekali lagi tidak dilarang. Nah, misalnya tadi pentigraf. Pentigraf itu sebagai ide nggak ada masalah. Nah, hanya yang saya kritik itu kadang-kala penulisnya terburu-buru, sudah bukan pentigraf, karena dalam 1 paragraf dijejalkan, gitu. Kalau sebagai ide nggak ada masalah. Cerpen 1 paragraf, please, is okay, nggak ada masalah. Kalau ditolak oleh penerbit, pasti unsur marketing. Marketnya. Iya, karena kalau dalam produksi itu hari Senin karyawan datang itu akan sama bekerja mesin cetak. Ya. Kalau menurut Mas Golagong, mungkin kurator yang bermitra dengan Perpusnas dan si publishing itu apa tema-tema yang harus kalau negara mendapatkan keduanya? Ya, kalau negara, ini kan saya 1 tahun kemarin bekerja sama dengan si publishing, sama Gong Publishing, sama Epigraf menerbitkan buku yang memang belum diterbitkan oleh Perpusnas Press. Nah, Perpusnas Press itu kemarin sudah ada 2 kota ya, Pasaman Barat dan Riau akan menulis tentang potensi daerah. Jadi Perpusnas itu membuka di program di Duta Baca, kalau saya datang ke 1 kota harus menulis potensi daerah. Jadi saya memberikan kearifan lokal. Kearifan lokal seperti itu. Nah, jadi gitu ya supaya nggak salah paham. Kalau kita membayangkan 1 percetakan, dia datang kalau nerbitin buku mana lagi yang mesti dicetak, dia harus bayar 1 hari. Tapi kalau produksi itu terus-menerus kan dalam 1 hari, efektif kan? Produksinya produktif. Gitu. Kertasnya kan kalau misalnya beli seharga ini 1 rim misalnya. Kalau dipakainya cuma 10 halaman, 20 halaman sedikit. Jadi efisiensi atau tidak produktif. Gitu ya. Silakan sekarang Sarwono Eri. Makasih ya Mbak Fatali. Iya. Mas, di mana Mas Eri? Woi, suaranya belum ada. Nggak ada suaranya.
Halo. Ya, halo. Di mana Mas Eri? Tulungagung, Pak. Oh, ya. Tulungagung tuh susah. Kalau ke Tulungagung itu nggak bawa mobil sendiri susah. Nggak ada angkutan kota. Oke. Oke. Bentar lagi ada bandara Kediri, ada tol insya Allah ya. Ya, silakan mau nanya apa? Saya sudah pakai kaos ini. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Beli kaos saya tuh ya. Ya, kaosnya recommended sekali, bagus, ya, nyaman gitu ya. Amin. Jadi intinya begini Pak Gelagong, saya sudah mulai akhir Desember 2022 kemarin ikut kelas ini, nggak tahu kemarin karena mungkin saya pernah lihat panjenengan di Perpusnas waktu acara gitu, terus saya ikuti IG ini panjenengan gitu, terus kemudian kok saya tertarik. Artinya memang saya pernah nulis beberapa cerita itu, tapi nggak jelas maksudnya, jadi kasih kadar cerita gitu kan. Sorry, ada yang nanya beli kaosnya di mana? Di Indra, silakan si publishing. Ya, lanjut Mas Eri. Kemudian terus kok kelihatannya Fiksi Mini itu apa? Akhirnya ketika 2022 Desember kemarin saya ikut kelas panjenengan, oh kok tertarik ini, menarik begitu. Akhirnya saya ikuti juga dan sudah 3 kali kelas itu alhamdulillah lolos kurasi terus. Tapi jujur berapa buku berarti? Bukan, maksudnya lolos kurasi yang kemarin ikut panjenengan kelas panjenengan kemarin. Jadi udah berapa buku tuh? Baru 1 buku ya? Di antologi apa? 3. Antologi 3. Antologi apa? Yang kemudian saya gini, jujur saya itu monoton Pak Gelagong. Nanti mohon pencerahannya terkait dengan kalau ide sebenarnya banyak dari lingkungan dan seterusnya, tapi saya itu kesulitan di bagaimana memunculkan apa namanya twist endingnya. Ya. Oke. 5 judul yang saya buat itu nun sewu rata-rata twist endingnya itu kematian. Hanya satu aja yang saya buat kebetulan. Jadi saya kesulitan memunculkan twist endingnya. Mungkin Pak Dina bisa berikan gambaran kira-kira bagaimana. Ya, oke. Saya ini kan sekali lagi saya ini anak sastra. Jadi Fiksi Mini saya ini kalau kamu nulis di Twitter misalnya 140 kata, untuk ke unsur intrinsiknya itu kurang relevan. Mau bikin paragraf gimana di Twitter tuh nggak ada paragraf, bener nggak? Oke. Ya, bisa nggak sih dibikin paragraf? Bisa juga, harus ngetik di Word dulu ya, di Word dulu. Tapi kesulitan lah. Nah, jadi saya ini masih mencoba. Kalau kamu menerbitkan flash fiction 1 buku, itu masih bisa dibedah gitu. Jadi nggak akan malu. Jadi kamu bisa nawarkan ke komunitas-komunitas, apalagi ditingkatkan kualitasnya. Misalnya tadi sebetulnya ada beberapa flash fiction saya yang katakanlah dari segi sastra bisa bersaing gitu ya. Misalnya kayak Mercusuar itu bisa, terus apalagi ya, banyak tuh beberapa flash fiction saya tidak remeh-temeh lah. Nah, kita semua berpeluang mengeksplor, berpeluang kita membuat cerita-cerita flash fiction dengan 500 kata, masih bisa agar dibedah di sekolah, dibedah di fakultas sastra. Sodorkan. Kesulitan, kelebihan dari flash fiction ini adalah twist endingnya. Bayangin kalau kamu punya 50 twist ending. Memang gampang bikin twist ending, susah. Tapi kalau kamu berhasil, nah jadi maksud saya karena saya anak sastra, saya masih punya tanggung jawab itu. Agar kalau buku kita diterbitkan, kalau semua yang ada di sini mengikuti petunjuk saya, di PowerPoint itu, karyamu nggak akan kacangan, ya, nggak akan cuma nyeritain kisah hidupnya lalu terkejut gitu, nggak begitu, ya. Nah, jadi untuk menemukan twist ending itu biasanya mulailah, saya akan cerita proses kreatif. Judul bukunya Malam Terakhir. Malam Terakhir itu saya waktu itu lagi kemarin tuh di Pasaman Barat. Saya harus ngisi dulu di Bukit Tinggi. Nah, waktu muda, kalau ke Bukit Tinggi, saya menghemat tidurnya di Hotel Jogja, di bawah Jam Gadang. Ya. Nah, kemarin itu saya harus tidur di Novotel. Kalau acara-acara gitu, kalau nggak di Santika, di Novotel. Nah, supir itu bilang saya, Pak Gulagung, bener nih mau tidur di hotel ini, Hotel Jogja. Iya, kata saya. Kenapa?
Kalau waktu muda, saya bilang begitu, waktu muda saya tidur di hotel ini karena menghemat. Tapi sekarang tidur di sini karena kenangannya. Apa kenangannya? Nanti baca malam terakhir. Jadi Hotel Jogja itu Art Deco, kolonial. Itu asik sekali. Kenapa saya harus tidur di situ? Karena saya akan mencari lokasi untuk novel saya, cerpen saya. Nah, jadi Mas Eri mulai pakai frame, saya cari lokasi dulu yang menarik. Nah, ketika saya masuk ke hotel itu, karena saya udah biasa, saya duduk di depan hotel kamar. Di kamarnya tuh nggak kayak hotel Aston yang harus naik lift. Kalau saya hotel Melati duduk di depan kamar, lorong ke sana, tiap kamar dikasih kursi kan. Tiba-tiba saya melihat ke ujung lorong, cahaya remang-remang, udah malam, saya melihat ada cewek Belanda di sana. Ada cewek Belanda. Saya dekati dia, ngobrol, lalu karena udah malam, saya masuk ke kamar dan dia juga permisi. Dia berjalan, menengok ke saya, tersenyum, kedua kakinya tidak menapak, dia jalannya melayang. Nah, seperti itu. Nah, lokasi itu yang saya lihat kaca-kacanya lebar-lebar, tinggi, dan sebagainya. Jadi, tentukan lokasinya, nikmati di situ. Jangan ada rasa takut dan sebagainya. Itu tuh. Nah, kemarin lagi di Pangkal Pinang tuh, setelah dari Pasaman ke Pangkal Pinang. Sama Gramedia, kemarin tanggal 20 Maret. Nah, setelah itu diculik oleh komunitas. Dari Santika turun ke Hotel Melati. Bukan Hotel Melati, Hotel Bintang 3 kali ya. Bintang 1, sorry. Bintang 1. Jadi Hotel Melati dinaikin. Nah, masuklah saya ke situ. Waduh, menarik nih hotel. Catnya udah kusam. Kemudian di kafetarianya kursi-kursinya kayu. Liftnya rusak. Ada yang satu yang masih hidup, saya masuk udah kuno gitu jalannya jelek gitu ya. Terus masuk ke kamar, kuncinya yang masih anak kunci itu. Begitu masuk di atas tempat tidur ada foto perempuan. Ada foto perempuan, lukisan tangan. Wah, saya udah dari sejak jalan itu saya udah wah ini kayaknya fiksi mini horor nih. Karena Indra minta 6, saya harus bikin nih. Baru 2 ya, Indra ya. Fiksi mini horor. Nah, ketika saya lihat lukisan di atas tempat tidur saya menjadi orang lain nih. Wih, ngeganggu nih lukisan. Saya masukin ke lemari, berat. Terus saya masuk ke toilet, ke kamar mandi. Dalam mandi itu saya masuk selalu ingat baca doa dulu ya. Jadi satu kalau masuk ke sesuatu yang baru selalu berdoa, ayat kursi dan sebagainya. Setelah itu jangan ganggu. Setelah itu saya berlaku seperti penulis. Nah, ketika di kamar mandi, saya membayangkan, wah ini lukisannya pasti ada lagi di dinding. Nah, jadi saya keluar, wih lukisannya ada di dinding lagi. Berarti lukisannya bergerak kan? Tapi itu di dunia fiksi saya tuh. Kenyataannya mah udah ada di lemari. Saya bayangin, saya masukin lagi ke lemari. Lalu saya tidur. Nah, tidur itu, ya saya coba hayati aja. Gedebuk, bunyi. Karena di pinggir jalan hotelnya, bunyi mobil, bengkel, dan sebagainya. Saya bayangin lukisannya bunyi terus nih, blok. Wah, saya buka lemarinya. Wah, lukisannya saya buang. Bang, itu dalam imajinasi. Dibuang lukisannya, kemudian tidur lagi, merasa tenang, diketok pintunya, tok, dibuka. Office boy. Pak, ini lukisannya kenapa dibuang? Ya habis lukisannya serem. Pak, nggak boleh dibuang ini. Lukisannya ini si ibu pemilik hotel pertama. Dia sudah meninggal. Kata saya, udah kalau gitu saya pindah kamar deh. Mau pindah kamar ke berapa? Karena di semua kamar, semuanya ada lukisan ini. Gitu. Nah, itu endingnya. Jadi, soal bagus enggaknya, ya saya nggak tahu. Tapi, ya gitulah cara menemukan twist endingnya. Ya. Oke, sekarang Suhendi. Suhendi D atau Dai. Halo Suhendi, bermahkotakan emas nih. Lewat ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Edi? Alhamdulillah sehat, Agong. Alhamdulillah bisa bergabung lagi. Kang, di mana Kang? Lupa saya Kang. Oh, saya di Garut. Nah, di Garut ya, iya. Kumaha. Akhirnya menuju di Surabaya. Kang, di Garut coba, iya tanjakan MN tah. Tanjakan non di Garut Nagrek. Bikin tuh. Nagrek. Mohon. Bikin fiksi mini. Oh,
Kamari tuh kantos ngirim no kamari. Bahasa Indonesia. Tapi itu lulus kurasi. Tuh lulus. Kan, pakai bahasa Indonesia kan, karena ada Papua. Oh iya. Mohon. Nah, kalau tidak lulus. Kemarin sudah ikutan yang tahap pertama ya, alhamdulillah belum lulus kurasi katanya. Nah, dievaluasi. Mungkin. Dievaluasi ya. Kenapa? Iya, barangkali nggak tulis ending atau lokasinya banyak atau lebih dari 500 evaluasi. So, apa yang mau ditanyain? Yang ditanyakan itu untuk kedalamannya itu maksudnya apa ya, Pak Golagong ya? Saya agak bingung juga kedalaman cerita. Iya. Ya. Jadi gini, kedalaman cerita. Ini kedalaman cerita nih ya. Saya akan kutip satu dialog tadi yang judulnya Damar. Kenapa kamu terlambat? Sana berdiri di pojok, angkat kaki kirimu, ya kan? Pegang kuping kirimu, diam di situ. Aku menghukum Damar hal yang pernah aku alami ketika aku seusianya. Pak Guru Fitron selalu menghukumku jika aku tidak mengerjakan PR. Nah, itu kedalaman cerita. Jadi si tokoh itu diberi aksesorinya, diberi latar belakang ceritanya. Jadi tidak serta-merta menghukum si anak Damar karena terlambat masuk, kecuali dia punya traumatik waktu kecil gitu. Bukan semata-mata soal dia terlambat, tapi dia pernah punya luka itu dan dia dendam. Gitu. Itu kedalaman. Ya. Kedalamannya kayak begitu. Salah satu caranya. Mohon, Kang. Ya, yang lain. Ya. Nuhun, Pak Endi. Nuhun, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jo apa Ju? Silakan. Halo, itu dibuka mic-nya. Dra, 2 penanya lagi ya, Dra. Setelah ini dari Mbak, dari Pasaman dulu. Silakan Ju. Ya, makasih Mas Golagong, salam kenal. Ya, kenal ya, saya Bekasi, Zoe ya? Zohiria, ya dari Zoe. Bekasi, Mas. Ya, Zoe. Ini Mas Golagong, saya ingin menanyakan, apakah dalam fiksi mini ini boleh membuat judul dengan kata tidak baku? Misalnya kata jutek. Jutek itu kan dalam KBBI kan tidak ada. Ya, nggak apa-apa, garis miring aja, garis miring. Oh, maksudnya hurufnya dimiringkan gitu. Nah, jadi apa lagi pertanyaannya? Itu aja sih Mas, maksudnya karena ada kata tidak baku itu kan unik-unik gitu ya kalau untuk judul dibandingkan dengan kata baku. Cuman saya melihat tadi penjelasan kan tidak menyentuh ke penjelasan situ, apakah boleh atau tidak? Takutnya nanti saking semangatnya ingin menarik malah melanggar aturan, tidak boleh gitu Mas Golagong. Oke, ini saya jelasin ya. Ya. Kalau membuat deskripsi misalnya gini, laut yang biru, angin sepoi berhembus. Kalau kita tulis laut biru banget gitu ya, itu kan deskripsi ya, statis gitu. Nah, itu diupayakan pakai bahasa baku. Laut yang biru, titik, tanda patahnya ingat juga. Jangan laut yang biru membuat hatiku asoy banget deh, kayak siomay. Nah, itu boleh nggak? Boleh sebetulnya. Tapi di narasi atau deskripsi itu sebetulnya kesempatan kita menunjukkan kepada publik bahwa kita ini berbahasa yang baik, bahwa kita ini berpendidikan, bahwa kita ini sedang transformasi dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Itu transformasinya. Nah, lalu boleh nggak sih pakai tadi, hari ini indah banget ya, gue seneng deh. Lo gimana? Gue ngerasa deh, dan sebagainya misalnya. Itu narasi atau deskripsi. Nah, itu biasanya disebut personal literatur. Jadi kita menulis untuk diri kita. Diary. Nah, boleh nggak diterbitkan? Boleh. Tapi kalau dilempar ke Gramedia misalnya, nanti dia akan baca tuh editor. Wah, ini kayaknya nggak bisa diterbitkan karena narasi deskripsinya melanggar aturan baku. Atau, wah ini kayaknya penulisnya nggak ngerti tanda baca, nggak ngerti KBB ini, nggak bisa. Tapi tiba-tiba, ceritanya bagus nih. Ingat nggak Lupus? Lupus itu, ya ceritanya lucu. Bahasanya yang kayak gitu dipakai bahasa
Jadi dalam setiap masa itu ada pendokumentasian bahasa preman, bahasa begindang-begindung tuh, bahasa-bahasa banci, bahasa alay sekarang. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam wilayah kayak lupus itu, yang ditulis oleh Hilman, sulit masuk ke jenis kategori sastra yang dilombakan, diperhatikan segi unsur intrinsiknya, misalnya kaidah-kaidah intrinsik tadi. Nah, makanya ada cara-cara yang bisa kita lakukan, dialog-dialognya lah, dialog para tokohnya yang menggunakan bahasa-bahasa sesuai karakternya. Jadi kalau mau pakai bahasa alay, ya si tokohnya harus alay. Kalau bahasa Minangkabau, pakai bahasa Minangkabau. Berarti tokoh-tokohnya multikultur, multicultural, kayak gitu. Jadi sekali lagi, tidak dilarang menggunakan kalimat diksi-diksi alay atau diksi-diksi slang. Cuma peluang untuk bisa nembus ke kantor bahasa, badan bahasa agak sulit. Ada novel saya yang masuk ke balai pustaka misalnya, masuk ke disebarkan di perpustakaan, karena saya masih mempertahankan estetika itu. Diksi yang saya gunakan masih saya cek dulu di KBBI ada nggak, kalau nggak ada garis miring, kata serapan garis miring, seperti jomblo oleh badan bahasa kemudian dijadikan kata serapan karena convention kesepakatan dari publik tuh besar banget, tapi B-nya dibuang jadi jomblo gitu ya. Gimana Joe? Ya. Oke ya Joe ya. Ya, oke. Makasih Mas Golagong. Sama-sama. Silakan dari Pak Saman, Kinali. Dra, terakhir nih Dra, udah jam 11.07 ya? Ya, ini terakhir, silakan. Dari SDN. Ardi, dua deh, kasih Ardi dari Lombok. Silakan Kinali, nanti Ardi dari Lomboknya. Oke, siap. Ya sebenarnya ini sudah hampir semuanya yang saya tanyakan juga dibahas sama kawan-kawan yang lain. Tapi di sini Pak Golagong, saya juga sebenarnya dari sastra Indonesia. Ya. Jadi ceritanya dulu saya tuh bidik misi gitu. Jadi pengen ngambilnya pendidikan, malah terdampar di sastra Indonesia. Jadi jalannya setengah hati nih ceritanya di sastra Indonesia. Tapi kan ayo mute tuh. Kenapa nggak hilang suaranya nih? Kayaknya sinyalnya ini. Ardi, ganti Ardi. Mbak nanti nyusul. Ardi Lombok. Ya Mas Ardi, silakan dibuka mic-nya. Hilang sinyal nih Kinali. Ardi Lombok dibuka mic-nya. Buka mic-nya Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, di Lombok sudah jam 12 lebih 8 menit. Mas Golagong, salam inklusi ya. Untuk Mas Golagong, saya salut. Amin. Salut, beberapa buku sudah saya baca. Tadi sama dengan yang SDN 11 gitu. Saya kebetulan background-nya sastra di latar pendidikan, Mas. Cuman ini pertama kali saya dapat ilmu untuk fiksi mini karena saya coba fokus di puisi. Nah, jadi kendala saya, Mas, beberapa puisi sudah saya sodorkan, entah dia tidak menarik mungkin, tetapi begitulah kita di sastra. Kadang kita menyodorkan satu karya, tapi mahalnya untuk penerbitan itu, Mas. Nah, jadi yang ingin saya tawarkan di sini, terutama di fiksi mini, untuk di apa istilahnya, twist ending. Nah, di twist ending itu bagaimana cara untuk twist ending itu biar kuat karakternya, Mas, sehingga meskipun fiksi mini tetapi itu mampu menyedot perhatian terutama yang apa istilahnya, kepada minat sastranya tinggi ya. Karena terutama pengalaman saya juga, kebetulan saya juga ngajar di salah satu MTS Negeri 1 Lombok Tengah, Mas. Minat baca anak-anak ini memang minim, tapi satu yang perlu saya ambil tadi, kenapa kita tidak menggunakan sosial media untuk literasi, misalnya lomba membaca berita, medianya TikTok ataupun short video yang durasinya cuma 1 menit. Jadi coba nanti kita galakkan, mudah-mudahan kebetulan ada teman saya juga yang ikut
yang satu satker, mudah-mudahan bisa kita rumus untuk literasi selanjutnya, Mas. Terima kasih, itu pertanyaan saya, Mas. Oke. Puisi itu memang yang paling baik ikutkan lomba dulu. Lomba hari puisi. Saya pernah ikut lomba hari puisi, masuk 10 besar. Karya pertama saya tahun 81 itu puisi. Nah, tapi kalau untuk diterbitkan, penerbit-penerbit besar itu ragu ada pembelinya enggak? Gitu. Nah, tapi ketika puisi saya masuk 10 besar hari puisi, itu diterbitkan Gramedia kemudian dan cetakan kedua. Nah, kalau penerbit-penerbit indie agak kesulitan menerbitkan puisi kecuali dibiayai penulisnya. Seperti itu. Karena beresiko bagi penerbit, capek-capek nerbitin puisi, keluar ongkos mahal. Nah, jadi memang penulisnya yang harus dengan digital marketing ini. Nah, penerbit-penerbit besar itu biasanya menerbitkan puisi ketika puisi itu dibicarakan orang. Nah, buku puisi saya Air Mata Kopi, coba beli deh Air Mata Kopi. Atau kadang-kala kita sering lupa menulis puisi itu sebetulnya seperti menulis buku harian. Ada banyak kesalahan-kesalahan di kita menulis puisi itu menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, verbal, sehingga tidak memenuhi syarat untuk disebut puisi. Yang saya sebut tadi misalnya, ini contoh puisi. Ibu, kau adalah wanita perkasa. Kau mengandungku 9 tahun. Jika aku sakit, kau ada di sisiku. Nah, orang dewasa kadang-kadang juga ada yang menulis puisi seperti itu. Tapi berbeda kalau menulis puisi tentang ibu seperti ini. Setiap hujan, aku menggunakan payung. Payungku ada 2. Tapi kini, setiap minggu, aku pergi ke taman, menaburkan bunga. Payungku tinggal 1. Tuh, itu mau nyeritain anak yatim, anak piatu, ditinggal ibu salah satu. Dengan cara seperti itu baru puisi. Jadi si pembacanya mencari-cari ini payung ini apa ya? Setiap hujan, aku memakai payung. Hujan itu ujian, suka duka. Payungku ada 2, berarti ayah ibu. Tapi kini setiap minggu aku pergi ke taman, menaburkan bunga, ziarah. Ya, kini payungku tinggal 1. Tuh, jadi ada 1 orang tua yang meninggal. Nah, kalau soal plot twist atau twist ending, yang tadi coba saran saya, cari lokasi-lokasi yang unik, kemudian nikmati di situ. Duduk, nikmati, elemen-elemennya diperhatikan, catat di buku, lihat perahu, lihat motor, pakai gunakan unsur berita jurnalistik 5W+1H. Siapa yang naik perahu, siapa yang nyupir mobil, siapa yang jualan bakso, ditanyakan terus 5W+1H. Nanti ketemu di situ, ya. Nah, apa tadi terakhir ya? Kayaknya itu deh, terjawab semua. Ya. Nah, kalau terakhir dari saya, kalau mau menulis fiksi mini sekali lagi perhatikan baik-baik PowerPoint saya, kemudian baca lagi karyanya sudah memenuhi syarat atau enggak. Fiksi mini versi saya ini, ingat ya versi saya, kadang-kadang versi orang beda. Fiksi mini versi saya ini tetap membuka peluang agar fiksi mini yang kita tulis bisa diapresiasi oleh orang lain, masih memenuhi syarat dalam unsur intrinsik yang ada di dalam fiksi, seperti itu. Jadi kita tidak sia-sia menghabiskan waktu untuk menulis fiksi mini. Begitu Indra. Terima kasih buat yang sudah bergabung di sini. Ada 300-an lebih ya. Mudah-mudahan barokah. Saya kembalikan ke Indra. Oke, terima kasih Pak Bagong. Pencerahan yang sangat membuat Bapak Ibu peserta ini puas kayaknya nih. Nah, ini bagi peserta yang tidak ikut Zoom ini ada sekitar 650 ya, karena peserta di grup itu 970 lebih. Dan nanti bisa mengikuti rekamannya lewat YouTube. Dan tentunya untuk PowerPoint juga akan kami share di grup. Jadi setelah ini kami akan share ketentuan menulis, kemudian pengiriman karya,
link video YouTube sama PowerPoint-nya Pak Gulagung nanti di grup. Jadi tetap stay di grup, jangan keluar. Dan Bapak Ibu sekali lagi kalau pengen lolos kurasi simak baik-baik materinya ya, karena bulan kemarin itu dari 1.000 lebih peserta yang mengirimkan 600 lebih, yang lolos kurasi hanya separuhnya. Jadi perhatikan sekali ketentuan-ketentuan menulis dan syarat-syarat penulisan fiksi mini yang akan kami share di grup. Oke, baik, sebelum ditutup kita foto dulu ya. Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk membuka kameranya. Ini kita foto bareng Pak Gulagung. Nah, yang belum membuka kamera silakan bisa membuka kameranya. Ya, silakan siapkan senyum terbaiknya. Nah, oke. Ini ada 13 slide Bapak Ibu, jadi saya foto mulai dari slide pertama. Oke, slide 1 selesai. Siap-siap, slide kedua. Oke, selesai. Slide ketiga. 1. Slide keempat. Ini masih banyak yang membuka kamera. Slide kelima. Slide ke-6. Oh, ini sudah banyak yang tidak membuka kamera. Slide ke-7, tutup kamera semua. Slide ke-8 juga tutup kamera semua. Slide ke-9. Slide ke-10. Slide ke-11. Slide ke-12. Slide ke-13. Oke. Terima kasih Pak Gulagung atas materinya pada pagi siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak, adik-adik, para peserta pelatihan menulis fiksi mini dan lomba. Dan semoga pelatihan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang sedang menjalani puasa ataupun tidak. Dan saya doakan semoga nanti bisa lolos kurasi semua dan bisa diterbitkan satu buku bersama Pak Gulagung. Jadi kalau yang lolos kurasi akan diterbitkan buku dengan Pak Gulagung. Nah, bagi yang kepengen pesan bukunya Pak Gulagung, nanti akan kami share linknya di grup. Kaos jangan lupa. Kaos juga ya, kaos biasanya bareng dengan ini, bareng dengan buku ya, karena yang boleh membeli kaos itu hanya yang pernah menulis bersama Gulagung. Kan yang lolos kurasi ya? Ya, kan tulisan kaosnya kan menulis bersama Gulagung. Oh iya. Jadi ini Bapak Ibu bisa membeli kaos kalau sudah pernah menulis bersama Gulagung. Ya. Itu literasi sip. Klik literasi sip. Ruang literasi. Ruang literasi sip ya. Oh iya. Baik, nanti kami share ruang literasi juga. Sekali lagi nanti semua info akan kami share di grup. Jadi Bapak Ibu, kakak adik semuanya tidak keluar grup dulu sampai buku terbit gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di cerita 3 babak bertabur konflik. Oke. Izin menutup ruangan Zoom-nya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3.